أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan rutin yaitu tawasulan, yang mana kita akan mendoakan ahli kubur, keluarga kita dan semua kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan tawasulan ini semua ahli kubur diterima iman Islamnya, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya, dan kita yang hadir insya Allah setiap langkahnya Allah berikan pahala yang berlipat ganda dan pulang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kaji kita yang berkaitan dengan mengurus masjid, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man asraja sirajan fil masjidi bi qadri ma yaduru fil aini lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalika da'u fil masjidi, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asraja sirajan fil masjidi, barang siapa yang memberikan penerangan di dalam masjid atau menyalakan lampu di masjid, atau memberikan penerangan, misalnya memberikan lampu atau jalan ke masjid, ke mushola diterangi, ya, biqadri ma yaduru fil aini, sekedar bisa dilihat sekelilingnya oleh mata, ya. Jadi apabila misalnya masjid sampai gelap jalannya, ya, untuk supaya jangan sampai orang celaka, misalnya ada got sampai terjebros karena solokan misalnya, atau ada duri, atau ada ular, binatang buas dan sebagainya, ya. Jadi untuk menerangi jalan ke masjid, atau malahan memberikan penerangan ke masjid, memberikan lampu, ya, memberikan malahan membayarkan listriknya, ya. Jadi memberikan penerangan sini luas, ya. Jadi barang siapa yang menyalakan lampu di masjid atau memberikan penerangan ke masjid, ya, sekedar bisa dilihat oleh mata sekelilingnya, lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu, maka tidak henti-hentinya malaikat memohonkan ampunan bagi orang tersebut, madama dzalika da'u fil masjid, selama lampu itu masih menyala dalam masjid, ya. Jadi orang-orang yang pandai dulu mah, ya, jadi paboro-boro padul duluan, ya, menyalakan masjid, lampu di masjid atau di mushola. Tujuan itu, ya. Jadi orang yang menyalakan lampu di masjid atau di mushola, maka malaikat-malaikat tidak henti-hentinya memohonkan ampunan bagi orang tersebut, ya, selama lampu itu menyala dalam masjid. Tapi waktunya dipadamkan, misalnya sudah siang dipadamkan, ya. Jadi untuk mengirit lampu, alhamdulillah di mushola sudah dibayarkan listriknya, ya, oleh pengurus MUI Ciherang, ya. Kita alhamdulillah hampir setahun, ya, mushola ini dibayarkan oleh pengurus MUI Desa Ciherang, alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man basato hasiran fil masjidi lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama zalikal hasiru fil masjidi. Hampir sama, ya, ini redaksinya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man basata hasiran fil masjid, barang siapa yang membentangkan karpet atau tikar di masjid, hasirun tikar atau karpet ya. Jadi barang siapa yang membentangkan, ngamparkeun ya, karpet atau tikar fil masjid, malahan memberikan karpet. Kemarin alhamdulillah sudah beres muludan, ada yang berikan karpet di musola ibu-ibu, alhamdulillah ya. Bagaimana ini? Ya, lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama dzalikal hasiru fil masjid. Maka tidak henti-hentinya malaikat memohonkan ampunan bagi orang tersebut selama karpet atau tikar itu masih terhampar di dalam masjid ya. Ini yang memberikan tikar atau karpet selama masih ada dan dipakai sholat terus, maka pahalanya ngocor kepada orang yang memberikan karpet atau tikar. Kita mah hanya membentangkan saja, ngamparkan hungkul ya. Jadi orang yang mengamparkan atau menggelarkan tikar atau karpet di dalam masjid, maka tidak henti-hentinya malaikat terus menerus mohonkan ampunan bagi orang tersebut selama tikar itu masih dipakai dalam masjid atau musola ya. Ini hadis ini keistimewaan ya orang-orang yang memakmurkan masjid ya. Jadi orang-orang yang datang ke masjid, itulah tanda orang yang beriman, selalu datang ke masjid atau musola untuk melaksanakan ibadah sholat berjemaah. Itulah tanda-tanda orang yang beriman dan diampuni dosa-dosanya ya. Jadi orang yang sudah diampuni dosa-dosanya mudah sekali melangkahkan untuk melaksanakan ibadah sholat berjemaah. Itu tandanya orang sudah diampuni semua dosa-dosanya, sehingga mudah Allah memberikan rizki bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan. Gampang ya menilai orang, dia sudah diampuni semua dosa-dosanya, lihat tingkah lakunya apakah dia berjemaah atau tidak ya. Jadi walaupun satu hari yang satu kali berjemaah, yang penting satu hari tidak luput daripada sholat berjemaah. Jangan sampai satu hari tidak menginjak masjid atau musola, kecuali sakit ya. Kalau sakit atau uzur lainnya dimaafkan. Dimanapun ada masjid, kita bepergian ada masjid di jalan ya. Tidak ada kelah lagi. Sekarang banyak malahan tiap jalan ada masjid ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akhraja qadiratan minal masjidi biqadri ma yaduru fil aini akhrajahu Allah taala min a'zami dzunubihi. Rasul bersabda, man akhraja qadiratan fil masjidi, barang siapa yang mengeluarkan kotoran, debu ya, yang ada di masjid atau di musola. Jadi orang-orang yang sering membersihkan karpet atau tikar di dalam masjid atau di musola ya, biqadri ma yaduru fil aini, sekedar bisa dipandang sekelilingnya oleh mata ya, enak dipandang mata, bersih gitu kan. Akhrajahullahu ta'ala, maka Allah akan mengeluarkan min a'zami dzunubihi, dari seberat-berat, sebesar-besar dosanya ya. Jadi debu yang ada di karpet itu miliaran jumlahnya kalau kita bersihkan ya. Suka lihat kan di sinar matahari ketika pagi-pagi suka ada kelihatan tuh debu-debu berterbangan. Ini jumlahnya bukan sedikit ya, miliaran kalau kita hitung coba debu yang ada di karpet ya. Ini sebanyak itu Allah akan mengampuni seberat-berat dan sebesar-besar dosanya. Maka beruntung sekali orang yang menjadi marbot ya di masjid atau di musola, jadi marbot ya. Itu pahala besar ya. Setiap hari menyalakan lampu ya, udah diampuni oleh malaikat semua dosa-dosanya. Lalu menggelar tikar atau karpet, diampuni, membersihkannya ya. Maka Allah akan menghapus semua dosa-dosanya yang berat ya, seberat-berat atau sebesar-besar dosanya ya.
Satu lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu masajidakum kattariq. Rasul bersabda, janganlah kalian menjadikan masjid kalian sebagai jalan, ya. Misalnya orang mau nyebrang lewat masjid gitu kan ya. Jadi jangan sampai nyebrang hungkul sholat atau ya datang hujan-hujan datang ke masjid hanya untuk nyebrang saja, atau diartikan jangan sampai masjid itu menjadi sarana untuk piknik jalan-jalan ya. Bisa jalan-jalan ke masjid yang megah, sholat mantep gitu kan ya, sholat di sana ya. Misalnya kita ziarah ke masjid yang paling besar, misalnya di Bogor di Bandung, Masjid Al-Jabar misalnya ya. Kita datang ke sana, jangan sampai hanya berkunjung jalan-jalan saja, sholat ya, minimal sholat tahiyyatul masjid kalau misalnya waktu belum datang, atau kita sholat wajib sekali-kali ya di tempat-tempat yang kita kunjungi. Jangan sampai seperti kita jalan-jalan saja ya, itu kurang bagus ya. Mudah-mudahan manfaatnya.